Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita akan membaca bait ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Fahijil a'ma la idza rakadat fa idza ma hijata idzan tahiji. Fahijil a'mala. Fahiji konsistenlah atau istiqomahlah, berlangsung teruslah engkau al-a'mala akan amalia atau perbuatan-perbuatan idza rokadat, di saat rokadat sedikit, minimal sedikit atau kecil. Fa idza ma hijta, maka apabila engkau hijta, apabila engkau senantiasa istiqomah konsisten, idzan tahiji, maka engkau akan terbiasa untuk konsisten itu sendiri. Maka di saat itu pula engkau sudah istiqomah ya. Fahijil a'ma la idza rakadat fa idza ma hijta idzan tahiji. Fahijil a'mala ay adimha, konsistenlah engkau akan al-a'mala idza rakadat ay qallat. Maknanya rakadat qallat itu ya sedikit. Fa idza ma hijta ay adam ta al-a'mala, maka apabila kamu adanta, sudah konsisten, sudah berlangsung terus, langgeng al-a'mala akan perbuatan-perbuatan itu, idza ay hina idqallat, ketika idzan itu tafsirannya hina idqallat ya, ketika sedikit. Hina idqallat tahiji, maka tahiji ay tadumu, tadim di sini jawab apa, tadim anta, maka engkau sudah senantiasa fil a'mali, yakni idza kanat al-a'maluka qalilatan, apabila a'maluka perbuatan-perbuatanmu qalilatan ialah sedikit, fa'adimha, maka istiqomahlah, konsistenlah. Kenapa demikian? Karena faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha, paling dicintainya, paling disenanginya amal-amal atau perbuatan atau amaliyah ilallahi oleh Allah, adwamuha ialah yang paling adwamuha yang konsisten, yang paling konsisten, paling berlangsung terus, terus melaju, wa ingkollah, walaupun sedikit, kata Nabi. Jadi paling dicintainya amal menurut Allah, versi Allah ya, bukan versi orang. Itu yang dipandang adalah konsistennya. Yang mana yang paling konsisten? Tidak harus banyak amalan walaupun berbagai halaman, tetapi cuma dibaca 2 kali 3 kali, itu kalah dibanding yang satu baris kita baca selama-lamanya. Wa ingkollah ini Nabi sendiri, bukan dari pembaca atau dari orang lain. Nabi sendiri yang bilang, Nabi bersabda sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini dijelaskan wa idza adam ta'ala malah, apabila engkau sudah konsisten al-a'mala akan perbuatan-perbuatan wahiyya qalilatun, padahal itu sedikit, fa innaka tadumu fil a'mal, maka sesungguhnya engkau tadumu ialah sudah konsisten fil amali dalam perbuatan, sementara wal mudawamah, sementara konsisten ia istiqomah, itu adalah istiqomah sendiri. Di mana istiqomah kita mendengar wal istiqomatu khairun min alfi karomah, di mana istiqomah adalah khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah kita pernah mendengar ucapan atau perkataan ulama yang mengatakan
al istiqomatu ainul karomah. Di sini ada istilah, kalau di kitab ini kita baca al istiqomatu khairun min alfi karomah. Adapun istiqomah adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah bisa terbang, bisa melipat lautan, itu kalah dibandingkan keistiqomahan. Nanti kita akan urai. Nah, ada pernyataan lain kita mendengar dari ulama yang mengatakan al istiqomatu ainul karomah. Itu maknanya adalah istiqomah ainul karomah. Ainul karomah itu kita maknai adalah karomah itu sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami dulu, atau sebagian orang memahami kalau kita istiqomah, ini pemahaman yang menurut saya kurang tepat. Kalau kita istiqomah, kalau memaknai pernyataan ini al istiqomah itu ainul karomah, itu kurang tepat, kurang benar kalau dimaknai begini. Kalau kita istiqomah melakukan satu amaliyah atau satu perbuatan, lalu kita akan dapat karomah, bisa kaya, bisa terbang, bisa dapat kesuksesan dan seterusnya. Jadi itu terjemahan yang salah menurut saya. Karena al-istiqomah ainul karomah maknanya begini. Yang salah begini. Kalau istiqomah, maka kamu akan dapat karomah. Seakan istiqomah dan karomah hal yang lain. Padahal makna dari pernyataan ini al-istiqomah ainul karomah adalah istiqomah adalah karomah itu sendiri. Itu yang penting. Kalau karomah itu sendiri artinya istiqomah justru itulah yang karomah. Ya, karomah itu kan kemuliaan. Ada sekelompok orang memahami kalau kita konsisten membaca sholawat atau apa, kita akan dapat ini misalnya terjemahan dari sebuah pernyataan al-istiqomah ainul karomah, lalu dimana kalau kita konsisten baca amalia ini kita akan dapat hal yang ini, seakan hal yang lain. Padahal istiqomah ainul karomah adalah istiqomah adalah karomah itu sendiri. Di kitab ini, di kitab Syarah Hikam di sini dijelaskan Al-Hikam sendiri karannya Ibnu Athaillah Sakandari, seorang sufi besar. Lalu kita akan memahami dari sudut pandang Syekh Muhammad bin Ibrahim yang mengatakan begini. Para ulama sufi mengatakan kun thalibal istiqomah wala takun thalibal karomah. Apa maksudnya? Kun thalibal istiqomah wala takun thalibal karomah. Jadilah engkau thalibal istiqomah, orang yang mencari keistiqomahan, bukan wala takun, jangan jadi kamu thalibal karomah, orang yang mencari kekeramatan. Kenapa demikian? Fa inna nafsaka, ini halaman 27 ya di kitab saya, cetakan Al-Faramain Surabaya itu. Nah, fa inna nafsaka, sesungguhnya dirimu, tataharraku wa tatlubu al-karomah, karena kamu sendiri pasti ya, kebanyakan orang maksud saya, istiqomah itu melakukan satu amalia, kemudian istiqomah tujuannya dapat karomah sebagian orang. Nah, fa inna nafsaka, karena sesungguhnya nafsumu atau jiwamu, tataharraku wa tatlubu, bergerak melangkah mencari karomah, al-karomah. Wa maulaka, sementara Tuhanmu, yatlubuka bil istiqomah, sementara Tuhanmu menyuruh kamu untuk istiqomah. Jadi kamu ingin dapat karomah hasil dari usaha istiqomahmu, sementara Allah menyuruh kamu istiqomah. Pertanyaannya, mana yang kamu dahulukan? Karomah yang kamu harapkan atau perintah Tuhan yang Allah cari untuk yang Allah tuntut untuk dirimu? Allah menyuruh kamu istiqomah, sementara kamu menuntut karomah. Di sini jawab, wali antakuna bihaqqi maulaka aula bika bin antakuna bihabbi nafsika. Engkau itu memenuhi hak Tuhanmu lebih utama daripada engkau mendapatkan keinginan nafsumu. Allah menyuruh kamu istiqomah, itu lebih patut, lebih berhak kamu penuhi daripada kamu minta karomah. Seakan begini maksudnya, istiqomah adalah keinginan Tuhan, sementara kamu keinginannya karomah hasil dari istiqomahmu. Pertanyaannya, mana yang kamu lebih didahulukan, keinginanmu atau keinginan Tuhan? Nah itu ya. Di sini penjelasan bahwa
Kenapa kemudian Rasulullah mengatakan amal yang paling Allah cintai ahabul a'mali ilallahi adwamuha. Adapun amal-amal yang paling Allah cintai adalah yang konsisten, yang istiqomah. Itu bukan orang, bukan yang banyak, bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa melaju atau bisa kayak cepat, bukan itu. Tetapi adwamu hawa ingkallah, yang istiqomah walaupun sedikit. Sehingga dikatakan tadi al istiqomah tuh khairum min alfi karomah. Istiqomah baca sholawat tiap hari 100 misalnya, itu lebih baik daripada kamu terbang, daripada kamu bisa kaya, atau bisa kamu berlari cepat, atau bisa kamu pintar satu hari misalnya, bisa menjawab beribu-ribu soal. Itu kalah dibanding istiqomah. Kenapa demikian? Karena itu yang diinginkan Tuhan, sementara karomah keinginanmu gitu. Wala yawurronnaka. Jadi saya ingatkan kembali, al istiqomah ainul karomah, maknanya istiqomah adalah karomah itu sendiri. Jadi karomah yang terbang kalah daripada istiqomah yang itu karomah juga, yang memang keinginan Tuhan. Wala yawurronnaka, dan janganlah kalian tertipu. Jangan sampai membuat kamu tertipu kasratul akmal, apa banyaknya perbuatan, memandang kuantitas banyak. Wa antalastati'u, sementara kamu tidak mampu antudawimaha, untuk konsisten pada yang banyak itu. Nggak usah banyak-banyak amalan tiap hari, cukup salawat 100 gitu. Fa'inal qalila, karena sesungguhnya amal yang sedikit mahal mudawamah disertai dengan istiqomah aktsaru minal katsiri bidunil mudawamah, lebih banyak faedahnya daripada perbuatan yang banyak tapi tidak istiqomah. Wallahu a'lam. Itu poinnya. Al istiqomah ainul karomah, sebagaimana sabda Nabi, mirip atau relevan dengan sabda Nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.